Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Zahratul Jana ingin mewawancarai Bapak Matsuri SPD selaku guru SD MTSN 2 Sumeneb. Beliau mengajar mata pelajaran PKN di MTSN 2 Sumeneb. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Di sini saya akan bertanya tentang etika profesi guru. Apakah Bapak tahu mengenai etika profesi guru itu seperti apa? Etika profesi guru itu adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai norma atau prinsip yang terkandung dalam kode etik seorang guru. Mengenai berbicara tentang kode etik, apakah Bapak tahu kode etik itu seperti apa? Kode etik itu adalah untuk menjaga nama baik bagi seorang guru, karena seorang guru itu adalah merupakan panutan bagi masyarakat. Apakah guru di MTS sudah menjalani kode etik seperti itu? Sepertinya semuanya itu melaksanakan kode etik. Namanya seorang guru harus kita melakukan atau melaksanakan kode etik. Bagaimana tindakan atau sanksi terhadap guru yang melanggar kode etik di lingkungan sekolah tersebut? Kalau melanggar kode etik bagi seorang guru, itu sanksinya bagi seorang guru yang melanggar kode etik itu adalah sanksi administratif, bahkan pencabutan lisensi bagi seorang guru. Apakah Bapak pernah mengajar di pelosok? Kalau soal mengajar di pelosok, saya pernah pertama kali mulai tahun 1990 sampai 1995, yaitu di Kecamatan Telango, Desa Padike, yaitu MTS Sertusuk. Apakah ada perbedaan ketika Bapak mengajar di pelosok dan juga di kota? Perbedaannya sangat jauh. Kalau yang namanya kalau kita mengajar di pelosok atau di pedesaan, itu adalah harus memang betul-betul ekstra bagi seorang guru yang mengajar di pelosok. Karena apa? Yang pertama, dengan jarak tempuh sekolah itu sangat jauh. Yang kedua, yaitu kondisi anak didik kita memang harus dari segi mengajar harus kita menyesuaikan diri dengan anak-anak desa, dengan anak-anak kota, berbeda jauh. Yang kedua, dari fasilitas bagi seorang guru, baik fasilitas sekolah maupun fasilitas siswa, itu jauh berbeda dengan sekolah yang ada di kota. Menurut Bapak lebih profesional mana, guru yang di pelosok atau guru yang di kota? Kalau soal profesional bagi seorang guru ngajar di pelosok dengan di kota itu menurut saya lebih profesional, lebih enak itu memang mengajar di pelosok. Karena apa? Kalau mengajar di pelosok itu kita harus punya menyesuaikan dengan metode yang akan kalau kita mengajar di pelosok atau di desa. Bagaimana guru profesional bisa menjalin kerjasama dengan peserta didik atau dengan siswa? Menjalin hubungan kerjasama antara guru dengan peserta didik itu, siswa merupakan fondasi bagi pembelajaran yang efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Artinya, guru itu dari segi mengajar harus lebih efektif, harus lebih aktif dengan seorang siswa. Karena apa? Karena kalau seorang guru efektif dari segi mengajarnya, maka dengan senang siswa itu ada hubungan dengan seorang guru. Kalau di lingkungan sekolah tempat Bapak mengajar, bagaimana hubungan seorang guru dengan rekan sejawat atau dengan seniornya? Kalau rekan sejawat dengan guru seniornya
kita harus menciptakan lingkungan kerjasama yang kondusif. Artinya membentuk, contohnya kita dengan teman sejawat, apalagi dengan teman seprofesi mata pelajaran, kita membentuk MGMP misalnya, musyawarah guru mata pelajaran. Yang kedua, kita harus menjalin lingkungan antara guru dengan guru, itu ada kerjasama, ada kekompakan, ada, kalau misalnya kepada guru senior kita harus menghargai, kita harus menghormati, karena beliau yang akan membimbing atau membina kita yang bagi yang junior-junior. Berbicara tentang MGMP tadi, bagaimana perkembangan organisasi profesi di lingkungan Bapak mengajar, khususnya pada mata pelajaran PKN? Kalau profesi di dalam MGMP itu manfaatnya itu banyak. Yang pertama, dengan adanya MGMP, maka seorang guru dalam membuat perangkat pembelajaran itu lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat. Artinya untuk mengatur perangkat pembelajaran itu dengan jalur, dengan adanya MGMP kita bisa, kalau tidak bisa untuk membuatnya, maka teman-teman sejawat atau seteman se-MGMP itu yang akan membantu kita. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak kewajiban dan hak Bapak sebagai guru itu seperti apa? Kewajiban melaksanakan tugas kompetisi bagi seorang guru itu merupakan kewajiban. Yang pertama mengajar, yang kedua sesuai dengan jadwal. Sedangkan hak itu mendapatkan penghasilan atau kesejahteraan bagi seorang guru, itu hak dari seorang guru. Bapak kalau membuat kelas menyenangkan, seperti apa Bapak membuatnya? Menciptakan atau siswa agar bisa senang di dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan merangsang minat belajar siswa. Walaupun Bapak sudah sepuh, apakah Bapak perlu mengembangkan profesi guru? Perlu. Dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan bagi seorang guru itu dalam pekerjaannya. Yang namanya seorang guru itu harus lebih efektif, walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah hampir pensiun, maka perlu dengan adanya meningkatkan keterampilan itu. Apakah Bapak pernah menjalani PPG? Waktu PPG, kalau pribadi saya itu tidak. Karena apa? Karena pada waktu itu PPG bagi profesi seorang guru itu, waktu PPG saya hanya membuat yang namanya portofolio. Pada tahun 2016 tidak ada PPG, tapi yang namanya PPG itu membuat portofolio yang alhamdulillah saya itu lulus dengan sempurna dengan nilai melebihi dari target ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tapi bagi yang guru muda-muda, PPG itu memang sangat dibutuhkan karena itu sangat penting bagi seorang profesi seorang guru. Yang terakhir, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada guru-guru lainnya, guru-guru di luar sana? Pesan saya agar kepada seluruh guru yang lain agar senantiasa sehat, bahagia, dan sukses dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru atau seorang pendidik, dan jangan sampai mengeluh bagi seorang guru. Baik, itu saja yang akan saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.